Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel YouTube Falah Official, channel kebanggaan kalian semua. Apa kabar teman-temanku semua? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan pastinya setia terus bersama channel YouTube Falah Official. Oke teman-temanku semua, di kesempatan kali ini saya akan membagikan tentang manfaat mengkonsumsi daging untuk kesehatan tubuh kita. Berikut ini ada beberapa uraian tentang manfaat konsumsi daging untuk kesehatan tubuh yang perlu kita ketahui, melansir dari healthyline.com dan beefcentral.com. Manfaat daging yang pertama adalah menyediakan sumber L-karnitin yang besar. L-karnitin adalah asam amino yang terbentuk secara alami dalam produk daging. Di antara fungsi lainnya, L-karnitin berperan dalam metabolisme lemak. Sebagai bagian dari ini, L-karnitin melakukan tugasnya mengangkut lemak ke mitokondria untuk dibakar. Penting untuk menjelaskan bahwa tubuh dapat mensintesis L-karnitin dalam jumlah yang cukup untuk kebutuhan umum. Ini menjadikannya asam amino non-esensial. Tubuh mensintesis L-karnitin di dalam hati dan prosesnya bergantung pada asam amino L-leucin dan L-methionin. Akibatnya defisiensi jarang terjadi. Penelitian menunjukkan bahwa asupan makanan yang mengandung L-karnitin memiliki beberapa dampak kesehatan yang positif. Kemudian manfaat daging yang kedua adalah menyediakan antioksidan glutathione. Glutathione secara umum dikenal sebagai antioksidan utama yang bermanfaat untuk anti penuaan, meningkatkan umur panjang, mencegah penyakit, mengurangi resiko penyakit kronis, dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Glutathione membantu melindungi setiap sel dalam tubuh kita dari kerusakan yang dapat menyebabkan banyak penyakit kronis. Di sisi lain, kekurangan glutathione adalah ia berkontribusi pada stres oksidatif dan peradangan. Akibatnya, menjaga tingkat glutathione tetap tinggi penting untuk kesehatan tubuh secara keseluruhan, terutama daging sapi merupakan sumber glutathione makanan lengkap yang sudah dibentuk sebelumnya yang cukup tinggi. Kemudian manfaat daging yang ketiga adalah daging mengandung tinggi protein dan membantu meningkatkan massa otot. Terdapat banyak alasan mengapa teman-teman harus berusaha untuk memastikan asupan protein yang cukup ke dalam tubuh kita. Beberapa di antaranya adalah karena protein merupakan bahan pembangun yang digunakan tubuh untuk memperbaiki dan membuat tulang, kulit, dan tulang rawan. Protein yang cukup membantu tubuh membangun dan mempertahankan massa otot tanpa lemak. Dari semua makronutrien, protein adalah yang paling mengenyangkan, dan ia juga mencegah kalian mengidam makanan yang berlebihan. Daging sapi dikemas dengan asam amino teman-teman, yang meningkatkan kesehatan dan merupakan salah satu sumber protein terbesar dalam makanan manusia. Jika kalian memilih daging sapi yang lebih sedikit lemak, kandungan proteinnya bisa lebih tinggi. Kemudian manfaat daging yang keempat adalah kaya kandungan mineral. Jika kalian ingin meningkatkan asupan berbagai mineral, daging sapi adalah salah satu pilihan terbaik untuk dipertimbangkan dan dikonsumsi. Pertama-tama, daging sapi relatif padat nutrisi dalam mineral. Daging sapi menyediakan lebih dari setengah jumlah selenium dan seng yang direkomendasikan setiap harinya. Banyak orang mengalami masalah defisiensi dengan beberapa mineral ini. Jadi nilai gizi daging sapi dapat membantu melawan defisiensi global zat besi, magnesium, dan seng. Kemudian manfaat daging yang kelima adalah dapat mencegah anemia defisiensi besi. Anemia defisiensi besi merupakan epidemi yang berkembang di seluruh dunia. Bahkan di negara maju seperti Amerika Serikat, kekurangan nutrisi seharusnya tidak menjadi penyebab kematian. Namun anemia membunuh ribuan orang setiap tahunnya. Secara global hal ini bahkan lebih buruk, dan menurut Organisasi Kesehatan Dunia, 1,62 miliar orang menderita anemia defisiensi besi. Terdapat dua jenis zat besi yang tersedia dalam makanan, yakni zat besi heme dan non-heme. Zat besi heme adalah bentuk zat besi yang banyak tersedia secara hayati. Secara hayati dan daging serta makanan hewani lainnya secara eksklusif mengandung jenis zat besi ini. Sedangkan zat besi non-heme ditemukan dalam makanan nabati, seperti buah, sayuran, dan kacang-kacangan. Dibandingkan dengan zat besi heme,
tubuh lebih sulit untuk menyerap zat besi non-heme. Salah satu manfaat kesehatan terbaik dari daging adalah kandungan zat besi heme yang cukup besar. Kemudian manfaat daging yang keenam adalah mengandung karnosin. Karnosin adalah asam amino yang ditemukan di seluruh tubuh kita dan memiliki beberapa peran penting dalam kesehatan manusia. Karena daging sapi merupakan salah satu sumber karnosin tertinggi yang mengandung sekitar 50% lebih banyak daripada unggas. Hal ini adalah manfaat kesehatannya yang unggul. Karnosin memiliki sifat anti-glikosilasi. Tepatnya karnosin mengurangi bahaya dari proses yang disebut glikasi, yang melibatkan produk akhir glikasi lanjutan. Glikasi berperan dalam proses penuaan dan merusak tubuh, berpotensi menyebabkan aterosklerosis dan berbagai penyakit kronis lainnya. Selain itu, karnosin juga membantu meningkatkan sistem kekebalan dan mengurangi peradangan. Asam amino inilah juga dianggap membantu mencegah peroksidasi lipid di dalam sel. Kemudian manfaat daging yang ketujuh adalah kaya vitamin. Terdapat banyak nutrisi penting dalam daging sapi, dan rangkaian vitamin B menempati posisi terbanyak. Selain itu, daging sapi juga mengandung vitamin E dan K. Vitamin B12 atau kobalamin adalah nutrisi yang sangat penting, dan ini karena hanya tersedia dari makanan hewani. Vitamin ini juga memiliki banyak manfaat teman-teman, yang meliputi perbaikan kulit, suasana hati yang positif, tidur yang lebih nyenyak, dan regenerasi saraf. Penting untuk kita sadari bahwa kekurangan vitamin B12 juga dapat meningkatkan resiko depresi dan masalah kesehatan mental. Untungnya daging sapi menyediakan hampir 100% dari jumlah B12 yang disarankan. Demikian teman-teman semua penjelasan singkat tentang manfaat mengkonsumsi daging baik untuk kesehatan tubuh kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan juga mengedukasi kalian semua, serta bisa menjadi referensi agar kita bisa lebih banyak mengkonsumsi daging. Jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, langsung saja subscribe, like, komen, dan juga share. Dan ingat, klik loncengnya agar kalian semua tidak ketinggalan info terbaru dari channel YouTube Falah Official. Next time kita jumpa lagi dan ketemu lagi dengan tema-tema yang menarik dan juga unik, serta bisa mengedukasi kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa.